Perkenalkan, nama saya Elizabeth Melanie Boru Haloho. Saya dari kelas Santo Franciscus. Saya akan menjelaskan tentang gestur sakramental. Selamat menyaksikan. Tata gerak atau gestur sakramental terdiri dari 3, yaitu penumpangan tangan, pengurapan suci, tanda salib. Yang pertama, penumpangan tangan. Penumpangan tangan merupakan gestur yang telah berlaku umum dalam kitab suci, yaitu dalam berbagai pemberkatan, dalam pengangkatan kaum Levi, dalam berbagai ritual perayaan kurban, berkat penyembuhan orang sakit. Penumpangan tangan dijumpai dalam perayaan baptis, krisma, ekaristi, rekonsiliasi, pengurapan orang sakit, perkawinan, tahbisan, dan berbagai pemberkatan. Gestur yang ditampilkan dalam penumpangan tangan di seluruh perayaan di atas adalah sama. Satu tangan kanan atau kedua tangan terentang atas sesuatu atau seseorang yang hendak ditumpangi tangan, namun makna simbolis dari masing-masing gestur berbeda. Yang pertama, sebagai pemilihan atau penunjukan seseorang pada satu tugas resmi. Penumpangan tangan dengan makna ini dilakukan oleh imam dan uskup dalam perayaan tahbisan. Yang kedua, sebagai pengalihan satu kuasa atau karisma. Penumpangan tangan dengan makna ini dilakukan oleh uskup dalam perayaan tahbisan imam dan tahbisan uskup. Yang ketiga, sebagai pengudusan pada Allah atas seseorang atau sesuatu. Penumpangan tangan dengan makna ini dilakukan pada saat imam memberkati seseorang atau suatu benda dalam perayaan pemberkatan. Yang keempat, sebagai tanda berkat ilahi pada diri seseorang. Penumpangan tangan dengan makna ini dilakukan pada saat imam memberkati pada akhir perayaan ekaristi. Yang kelima, sebagai pembersihan diri atas pengaruh dan kuasa setan. Penumpangan tangan dengan makna ini dilakukan oleh imam pada saat ia melakukan ritus ekorsi dalam persiapan menjelang perayaan baptis. Yang keenam, sebagai seruan atas pengampunan dan rahmat Allah. Penumpangan tangan dengan makna ini dilakukan oleh imam pada saat ia memberikan absolusi pada pengakuan dosa. Dengan demikian, penumpangan tangan kerap disertai dengan rumusan doa yang hendak mengarahkan pada makna dan tanda salib yang mengidentifikasikan pada proses yang membentuk. Yang kedua, pengurapan suci. Pengurapan suci ini dapat dinyatakan baik kepada seseorang pada calon baptis, pada calon tertahbis, pada orang sakit, dan pada sesuatu benda pada altar kudus. Pada pelaksanaan baptis, minyak krisma diberikan pada neobaptis untuk menandakan keikutsertaan neobaptis dalam imamat Kristus. Pada pelaksanaan tahbisan suci, pengurapan minyak krisma diberikan kepada calon untuk menandakan ikatan yang kuat antara Roh Kudus dan tertahbis yang telah dianugerahi karisma imamat. Pada pelaksanaan pengurapan orang sakit, pengurapan menandakan bantuan rohani dan jasmani bagi orang sakit. Pada pelaksanaan upacara persiapan baptis, pengurapan menandakan perlindungan dalam menghadapi kuasa jahat. Pada pelaksanaan dedikasi atas altar, pengurapan suci bertujuan untuk menggarisbawahi simbolisasi altar dengan Kristus. Yang ketiga, tanda salib. Dalam liturgi, tanda ini memiliki beberapa makna dalam sejumlah penggunaannya. Yang pertama, sebagai tanda kepemilikan Kristus terutama dalam perayaan baptis. Yang kedua, sebagai satu pernyataan iman akan Kristus terutama dalam upacara baptis. Yang ketiga, sebagai suatu bentuk pengakuan atas kekuasaan Kristus atas kuasa setan terutama dalam upacara baptis dan ritus ekorsisme. Yang keempat, sebagai permohonan akan rahmat Allah dalam berbagai perayaan sakramen sakramentali. Yang kelima, sebagai berkat atas seseorang atau sesuatu yang melalui tanda ini, ia memperoleh berkat Allah. Sekian video penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.